Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Halo teman-teman, aku dari TPS 3R Green Altari, Kampung Ramah Lingkungan RW 14, Desa Pagelaran, Ciamis, Bogor. Tahukah teman-teman kalau setiap hari aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah? Sampah yang dihasilkan biasanya sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, seperti daun kering, tulang, duri, dan masih banyak lagi. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, seperti plastik, logam, kaca, dan masih banyak lagi. Karenanya, jika dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika di lingkungan secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah, contohnya menggunakan tas belanja, mengurangi pemakaian tisu, pampers, dan lain sebagainya. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang, tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas bunga, tempat pensil, dan masih banyak lagi. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan. Misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik, yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember dan lain sebagainya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R ini meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sesuai hasil pemilihan, proses pengelolaan dengan metode compositing dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, sampai dengan pengawasan. Teman-teman, sampah ini juga diatur dalam undang-undang loh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, diperkuat lagi dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu SNI Nomor 3242 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah di pemukiman. Di poin 4-nya memuat beberapa persyaratan yang bisa dikenal dengan 5 aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Teman-teman, sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa mewujudkan dengan peran serta dan partisipasi aktif kita semua. Sampai ketemu lagi. Salam 3R. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sugi, sebagai Ketua KRL ya, saya mohon izin untuk kesempatan kali ini ingin bertanya-tanya tentang secara umum dulu ya, kita program hari ini itu dalam rangka apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini kita dalam rangka program sosialisasi pemanfaatan minyak jelantah, gitu ya. Karena selama ini kan minyak jelantah kebanyakan di rumah tangga itu dibuang ke lingkungan ya, ke selokan atau ke tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu. Nah, kita berusaha untuk bagaimana minyak jelantah ini bisa menjadi lebih bermanfaat, dalam arti bisa satu nilai ekonomisnya gitu ya, jadi bisa ditukar dengan rupiah gitu ya, atau didonasikan, nanti akan kita berikan satu proses donasi lah gitu kepada yang membutuhkan seperti itu. Nah, ini kita coba galang di beberapa RT
yang memungkinkan untuk bisa menggunakan minyak jelantah yang ada. Karena efek dari minyak jelantah itu sendiri buat kesehatan udah jelas, itu akan mengganggu kesehatan, terutama menjadikan hemogenic penyebab kanker kalau dipakai lagi lebih dari 3 kali atau di atas suhu 200 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya dipakai beberapa kali, kurang dari itu masih aman. Itu dari segi kesehatan. Dari segi lingkungan, kalau dibuang sembarangan, tadi bisa dibuang ke wastafel, cucian piring atau selokan, biasanya seperti itu ya. Nah, ini akan menghambat laju air sehingga menjadi pemanfaatan di pipa-pipa dan juga menjadi sumber cemaran terhadap lingkungan, terutama di selokan air itu. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Sudi. Saya mau tanya, jadi sebetulnya minyak jelantah ini masih bisa dipergunakan, maksudnya di reuse atau gimana nih ceritanya? Ya, kalau di proses 3R kan kita ada reuse, dan recycle. Nah, kita kedepannya kita akan coba recycle gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, kita bisa tadi jual ke pengepul. Nah, pengepul pun kita pilih pengepul yang benar-benar dia mendaur ulang dalam bentuk biodiesel, bukan didaur ulang, dijernihkan terus dijual kembali ke masyarakat. Nah, itu juga harus ada komitmen MOU yang jelas dan perizinan dari DLH gitu ya, seperti itu untuk pengepulnya. Itu kalau yang dijual. Adapun yang di recycle atau didaur ulang, dia dalam bentuk sabun. Sabun ini nanti bisa dipakai buat mencuci pakaian dan sebagainya dengan ditambahkan sedikit caustic soda dan air dan arang seperti itu untuk pemurniannya. Itu dari segi recycle. Oke, jadi sebetulnya ada bisa reuse dan recycle ya. Oke. Nah, terus kemudian dalam rangka acara hari ini, nah itu akan diutamakan untuk reuse-nya atau recycle-nya? Reuse dulu ya. Reuse-nya tahap ya. Oke, baik. Jadi semoga acara hari ini berhasil ya Pak. Amin. Jadi mudah-mudahan yang nanti ibu-ibu yang datang dari RW 14, ibu-ibu RT-nya bisa lebih menambah wawasan ya, bahwa minyak jelantah itu sebetulnya tidak baik untuk dikonsumsi dan juga tidak boleh dibuang sembarangan. Oke, jadi teman-teman, mari kita lihat ya acara hari ini. Insya Allah nanti acaranya bisa bermanfaat untuk siapapun di vlog ini. Terima kasih. Kita lanjutkan acara juga pada kesempatan pagi hari ini. Jadi intinya pada kesempatan hari ini, sebagaimana program Green Altari itu salah satunya untuk pemanfaatan dari program 3R ini adalah pemanfaatan jelantah. Yaitu kalau misalkan ya di sini singkatnya gemerincing rupiah dari jelantah. Mungkin kalimatnya menarik gitu ya bagi setiap warga yang hari ini kita hanya tahu bahwasanya jelantah ini hanya sebagai limbah. Tetapi ternyata di balik itu semua jelantah bisa dimanfaatkan untuk hal lain dan utamanya bisa menjadi uang gitu. Itu yang paling penting bagi warga saat ini. Dan selain dari nilai ekonomisnya, mungkin nanti juga akan diperkenalkan bagaimana sebenarnya itu bahaya jelantah hari ini jika kita hanya buang pada tempat sampah atau buang ke hal-hal yang memang lainnya. Dan nanti juga akan lebih detailnya mungkin kepada Ketua KRL kita, Bapak Sugiono. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan pada Pak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan cukup cerah ini. Allah pertemukan kita untuk bersilaturahim di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah, karena kita sama-sama sering bersilaturahim di sini dalam keadaan kondisi yang penuh kenikmatan, terutama nikmat sehat ya ibu-ibu ya, karena sekarang lagi pandemi ini sehat itu sangat mahal sekarang itu, karena orang udah takut duluan, apa-apa udah ngeri gitu, kumpul-kumpul ngeri gitu. Dan itulah emang ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah atau pelajaran buat kita bahwa segala sesuatunya harus kita sikapi dengan penuh bijaksana. Tak lupa salawat dan salam sama tercurah para junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keberatan perjuangan beliau di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini sesuai dengan undangan dari Ibu RW ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, bahkan dengan kostum yang seragam ya, seragam PKK
khas RW 14 gitu, seperti itu. Dan ya kita tunggu beberapa, mungkin ya ada yang belum hadir lagi ke tempat. Lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade Sarjana Hukum yang sudah berkenan hadir dan bahkan sedang membuat vlog suatu sosial media ya, untuk video dan animasi-animasi lainnya mungkin yang bisa ditambahkan seperti itu untuk memperkenalkan bahwa kita di RW 14 punya suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat buat lingkungan, terutama dalam pengolahan sampah. Dan juga di sini ada tim atau perwakilan dari dari West Porceng. West Porceng itu ini ada Mbak namanya Putik Bunga ya, Putik Bunga ya. Namanya cukup unik ya, Putik Bunga ya. Jadi beliau ini perwakilan dari West Porceng, yaitu suatu organisasi atau perusahaan yang mendampingi proses kegiatan TPS 3R. Jadi West Porceng ini dipercaya oleh PT Dow Indonesia yang berpusat di Amerika kalau nggak salah, suatu perusahaan kimia dan bergerak untuk menjadi CSR dari beberapa negara. Nah, dipilihlah salah satunya di Indonesia. Di Indonesia itu dipilih di Kabupaten Bogor. Dari 40 kecamatan dipilih 3 TPS. TPS yang di Kecamatan Cilebut, TPS 3R, TPS yang di Kecamatan Kemang, sama satu lagi TPS di Kecamatan Ciomas kita, gitu ya. Dalam proses pendampingannya ini kita mulai dari 24 Januari 2000 tahun ini, gitu ya. Waktu itu pembukaannya oleh Kepala Dinas di Gedung Setda Kabupaten Bogor. Kita terpilih sebagai proses pendampingan dari West Porceng ini karena dianggap TPS kita masih ada, masih hidup, masih berjalan. Kebanyakan TPS-TPS yang ada yang dibantu oleh pemerintah itu cuma jadi MCK gitu ya, memenuhi cipta karya. Jadi dibangun tapi nggak berfungsi, dikasih sumbangan nggak berfungsi, nggak ada kegiatannya, nggak ada operasional yang berjalan di situ. Nah, alhamdulillah kita walaupun kecil, walaupun mungkin skupnya kadang-kadang ya ada beberapa hal permasalahan yang kita hadapi di lapangan, tapi masih berjalan. Itu yang dipilih dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada West Porceng untuk didampingi dalam proses manajemennya. Karena sampah itu sendiri tadi sudah mungkin sedikit ada animasinya, ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya mungkin di sini aspek pembiayaan ya. Di sini ada nanti ke depannya bagaimana sih kita minyak jelantah itu bisa menghasilkan rupiah gitu ya. Walaupun bukan minyak jelantah aja, nanti ada beberapa sampah anorganik yang mungkin bisa kita kembangkan di RT masing-masing. Tapi untuk tahap pertama kita coba minyak jelantah dulu. Nah, sebelum lebih jauh saya kenalkan juga nih, kita pengurusan baru ya di Kampung Ramah Lingkungan. Saya sebenarnya kemarin sempat kaget waktu ditunjuk sama Pak RW untuk menggantikan Pak Sukaryanto. Karena Pak Sukaryanto beliau kondisinya lagi kurang bisa untuk mengemban amanah, kondisi sakit, akhirnya beliau mengundurkan diri. Ada kekosongan beberapa minggu waktu itu, akhirnya Pak RW menunjuk saya untuk melanjutkan program pendampingan sampai tuntas seperti itu. Nanti setelah tuntas kita coba nanti evaluasi ke depannya. Nah, di sini saya merekrut beberapa SDM yang mudah-mudahan bisa membantu saya ke depan dalam mengemban amanah sebagai Ketua Kampung Ramah Lingkungan TPS 3R Green Altari. Di antara di sini ada Pak Sekretaris kita, yaitu Bapak Ahmad Akhir, Ketua RT 6. Bendaharanya itu Bapak Yana, Ketua RT 5. Terus Humasnya Bapak Charles, Ketua RT 9, didampingi juga sama Bapak Ade Sarjana Hukum, advokat kita yang rajin bikin vlog-vlog di medsos. Terus untuk publikasi ada Mas Latif, beliau yang membuat website nanti ke depan, termasuk brosur-brosur, publikasi dan sebagainya. Ini nanti termasuk animasi-animasi nanti beliau yang buat untuk publikasinya. Dan pengolahan ada di bawahnya ada Pokja. Kalau di KRL itu ada 4 Pokja, ada Pokja Biopori, ada Pokja pengolahan sampah, ada Pokja sanitasi, dan ada Pokja penghijauan. Untuk Pokja pengolahan sampah dipegang oleh Bapak Heri.
dari RT 5 ya. Beliau sangat antusias untuk mensupport. Jadi nanti di pengelolaan sampah itu ada dua, ada composting. Ada composting itu ada dibagi lagi, ada bentuknya biopori, ada composting dalam bentuk ember-ember atau drum-drum seperti itu, dan bahkan ada composting komunal. Bisa juga nanti dibuatkan maggot itu jadi sampah yang dipakai larva dimakan seperti itu, nanti jadi belatung ya. Belatung itu dijual buat makan ikan seperti itu. Nanti kita coba apakah memungkinkan untuk kita kembangkan lebih besar lagi. Terus yang kedua adalah bank sampah. Bank sampah ini timnya sudah ada, dipegang oleh ketuanya Bu Endar, Ibu RT 7 ya. Nah itu bank sampah, termasuk ada bendahara dan sebagainya. Nanti diharapkan semua RT kita punya perwakilan bank sampah kalau memungkinkan. Jadi saya sih nggak memaksakan harus segera, tapi kalau memungkinkan untuk menyelenggarakan bank sampah itu kita coba gitu ya, bank sampah itu kita jalankan. Nanti kedepannya dengan publikasi yang ada, dengan medsos dan sebagainya, kita akan publikasikan secara masif gitu ya kegiatan kampung ramah lingkungan ini. Terutama nanti akan kita lombakan. Di sini karena ada pokja penghijauan dan juga ada dari ketahanan pangan Bu Munajat ya, perwakilan ketahanan pangan. Beliau ini Satgas Lingkungan Hidup Kecamatan Ciomas bersama Pak Henry ya. Nanti beliau juga akan ikut turun ke bawah untuk membantu di lapangan, terutama terkait sama penghijauan ke depannya. Jadi penghijauan itu nanti kita akan lombakan, mungkin ini bayangan saya, mungkin ada masukan lain. Kita akan menyiapkan bibit sama media tanamnya, kita kasih ke semua RT. Misalnya minimal 10 polybag misalnya pertama bibitnya. Nah, nanti kita lombakan dalam 2 atau 3 bulan bisa berhasil panen nggak nih, misalnya sabutnya atau sawinya atau apa, bertahap. Kalau bisa mengembangkan terus gitu ya, dari 10 kok ini lebih hijau nih misalnya, bibitnya lebih kreatif. Kita yang ringan-ringan saya dulu ya, jadi yang udah umum penghijauan sayur lebih gampang dibanding penghijauan tanaman keras, harus dirawat, ada yang ngerti ininya polanya seperti itu. Kalau ini lebih gampang, misalnya kita kasih bibit sayuran aja misalnya seperti itu. Nanti kita lombakan di setiap RT mana yang dalam proses 3 bulan ini berhasil menghasilkan dan juga penghijauannya merata, mungkin dari setiap gang atau beberapa tempat area. Dan juga nanti ada juga lomba biopori di RT mana yang punya lubang biopori paling banyak untuk pengkomposan misalnya. Jadi tempat kunjungan, tempat wisata, karena kemarin itu kita TPS 3R kita akan menjadikan tempat kunjungan untuk sekolah-sekolah untuk program Adi Nyata, dan juga ada program kunjungan dari beberapa universitas dan juga perusahaan-perusahaan. Makanya kita mempersiapkan fasilitas infrastrukturnya. Salah satunya ada ruang sortir, ruang terima tamu, ruang edukasi, ruang residu, dan ada taman sedikit di depan gitu ya. Dan itu ada proses composting dan itu desa benar. Yang menyediakan layanan persampahan khususnya di pengelolaan sampah gitu. Kita tempatnya ini di Bekasi dan lagi ada program bersama PT DOW di Kabupaten Bogor. Tuh. Sini saya akan menjelaskan sedikit aja sih tentang minyak jelantah. Kenapa sih kita harus harus minyak jelantah gitu. Jadi pertama-tama itu apa itu minyak jelantah? Jadi minyak jelantah itu adalah minyak limbah yang dihasilkan dari minyak goreng gitu. Jadi minyak goreng yang sudah dipakai lebih dari 3 kali. Jadi memang baiknya ini minyak goreng nggak boleh dipakai lebih dari 3 kali karena akan kualitasnya berkurang dan bisa rusak juga gitu. Nah lanjut. Nah ini adalah kondisi fisik minyak yang baik dan yang kurang baik. Jadi yang baik ini warnanya ini kuning ya, kuning cerah sama kuning agak gelap.
Nah, yang nomor 3 sampai nomor 5 ini sebaiknya mulai dihindari. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nggak tahu nih minyak jelantah, minyak goreng masih boleh dipakai atau tidak gitu, dari warnanya aja gitu. Jadi bisa dilihat nih, kalau warnanya udah 3 sampai 4 sampai 5 itu sebaiknya digunakan kembali gitu. Udah dari minyak jelantah. Lanjut. Nah, jadi permasalahan minyak jelantah itu yaitu, jadi Indonesia memang kan memiliki sekitar 65,5 juta warganya ya. Jadi wajar nih kalau memang di Indonesia ini konsumsi minyak gorengnya itu banyak gitu. Jadi paling banyak di dunia gitu. Jadi tingkat konsumsi minyak goreng maka jelantah yang dihasilkan juga banyak dan meningkat gitu. Nah, permasalahan yang sering ditemukan itu yaitu yang pertama, yaitu digunakan berulang kali. Entah itu digunakan berulang kali atau dioplos, itu juga nggak boleh ya. Dan yang kedua ini karena kita bingung membuang minyak goreng kita kemana, biasanya kan dibuang ke saluran air atau ke tanaman, ke tanah gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak boleh, karena kalau dibuang ke saluran air itu dapat menyumbat saluran air dan juga merusak ekosistem air gitu kan. Dari selokan bisa ke sungai, di sungai kan ada banyak ikan-ikan dan ekosistem lainnya, itu akan merusak dan mencemari. Dan karena minyak sama air kan tidak bersatu. Lanjut. Nah, ini kerusakan minyak goreng. Jadi umumnya minyak goreng itu digunakan untuk menggoreng dengan suhu minyak mencapai 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, terus selain itu vitamin yang larut dalam seperti vitamin A, B, E, dan K itu ikutan rusak juga kalau misalnya kita menggunakannya sudah lebih dari 200 atau 300 derajat Celcius dan sudah digunakan sampai lebih dari 3 kali. Tuh. Jadi yang jelas fungsi nutrisi dari minyak goreng menjadi jauh menurun, bahkan berpengaruh negatif terhadap tubuh. Itu kenapa minyak goreng itu tidak boleh digunakan lebih dari 3 kali dan di atas suhu 300 derajat Celcius, karena memang merusak nutrisi fungsinya gitu, dan dapat menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuh kita gitu. Jadi ketika menggoreng usahakan suhu tidak terlampau panas, apalagi sampai gosong dan berasap gitu kan. Kalau di warung-warung atau di tukang gorengan itu kan kadang suka sampai berasap, sampai hitam gitu ya. Itu sebenarnya sangat tidak sehat dan harus dihindari gitu. Terus kita juga bisa nih melihat ciri-ciri minyak goreng rusak itu seperti apa. Jadi yang pertama, minyaknya tuh jadi lebih kental dan berbau tengik. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun jadi Satgas Lingkungan. Sepertinya saya belum siap nih Pak. Saya nggak disuruh kasih sambutan apa segala macam, enggak. Cuma gini aja, saya hanya mensamakan dengan CRP, terinspirasi setelah ada Bank Jelantah. Mereka itu sudah jalan hampir 2 tahun juga Pak sama. CRP itu apa Pak? Perumahan sebetulnya ya Pak ya. Perumahan CRP dia KRL-nya KRL Jelabumi. Nah kemarin dia dapat prestasi. Kemarin prestasinya apa namanya Pak? Lupa saya. Partisipasi masyarakat. Alhamdulillah kita juga dapat siapa, walaupun tidak juara, tapi kita dapat biopori itulah, adalah. Tapi itu saya dari sana jadi RH-nya. Nah ini Bank Jelantah ini di sana udah 2 tahun berjalan. Ya sekitar 1 bulan itu masyarakatnya datang kasih penimbangan bank sampah.
gitu. Alhamdulillah walaupun dalam jangka 1 tahun itu dia bank sampahnya baru itu Pak, tapi dia udah menghasilkan nasabahnya itu pas hari perdana itu hampir 50 nasabah, itu baru. Itu segitu itu udah bagus itu ya, 50 nasabah itu. Terus kalau Bank Jalanta ini sebelum bank sampah dia sudah berjalan Pak. Jadi sebulan sekali itu setiap rumah tangga, ibu rumah tangga itu berbondong-bondong nganterin ini. Ada yang 1 liter, ada yang sampai setrijen gitu ya. Ya warnanya seperti ini. Tapi ada juga ibu-ibu yang nggak mau warnanya sampai nggak seperti ini, cuma 2 kali pemakaian dia sudah dijual ke pengepul itu. Dan hasilnya dia sebetulnya bukan kayak tadi ibu yang bilang dipakai untuk aromaterapi gitu, enggak. Dia hanya dijual saja Bu, dijual saja, dijadikan nominal nilai uangnya seperti itu. Jadi saya tidak tahu nilai uangnya seberapa, tapi menghasilkannya alhamdulillah ada lah ya kas untuk di RT itu. Karena perumahan CRP itu baru ya Bu ya, hampir 300 kakak 1 RT itu 300 kakak, karena emang kakaknya itu bukan kakak asli situ, itu dari mana-mana, bukan kakak kandung gitu. Jadi seperti itu Bu, mungkin hanya sekilas aja. Jadi saya terinspirasi dari CRP, KRL CRP Jaga Bumi ya Bu ya. Terus saya ingin juga di kita satu ibu-ibu RT itu ya bisa mengumpulkan setiap satu rumah itu yang tadi dibilang si ibu Pipit ya. Jadi kita nggak usah yang misalkan ada pengurus RT-nya muter gitu, mengambil jalantahnya. Jadi ya segini aja 600 miliar atau yang aqua tuh. Jadi saya ini segini ini hampir ini kan 2 liter ya Bu ya, 2 liter 3 bulanan, 2 bulan lah ya. Sebulan itu 1 liter lah gitu. Tergantung Bu, kalau untuk ngegoreng-goreng gitu ya, kalau kayak ikan ayam, daging ayam, terus lele itu saya tidak langsung diulang lagi, kecuali gorengan tahu tempe itu masih bisa 2 kali penyaringan lagi. Kalau ini cuma lele aja, saya langsung Bu, saya nggak langsung diulang ngegoreng lagi yang lain enggak. Karena kalau lele itu pasti langsung hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Putih, saya panggil Mbak Putih ya. Oke, saya mau tanya nih, sebenarnya dari waste for change itu, waste for change, maaf saya ulang lagi, waste for change itu sebenarnya fungsinya apa sih untuk di KRL ini? Jadi fungsi dari waste for change sendiri untuk KRL ini adalah untuk pengoptimalan TPS 3R. Jadi TPS 3R yang saat ini itu bisa lebih berkelanjutan, bisa lebih optimal lagi. Itu dari segi 5 aspek persampahan, itu dari partisipasi masyarakat, dari aspek keuangannya juga, terus peraturan, terus teknis operasional dan juga kelembagaannya. Jadi harapan dari kami mengadakan program ini itu agar TPS 3R lebih satu gitu ya, lebih solid juga, terus bisa berkelanjutan gitu. Karena yang kita lihat juga TPS 3R saat ini itu banyak yang mangkrut atau kayak sistemnya belum bisa jalan di tempat dan sistemnya belum terstruktur gitulah. Kita pengen memajukan, pengen mengembangkan. Terima kasih. Oke, saya mau tanya mengenai berkaitan dengan program acara hari ini mengenai minyak jelantah atau minyak bekas. Nah itu sebenarnya dari waste for change ini apa dan bagaimana peranannya? Saat ini kita juga baru launching minyak jelantah. Itu kita baru program nyoba di area perumahan dekat kantor, itu di Vida Bumi Pala. Nah itu kita juga mengadakan sosialisasi seperti ini minyak jelantah. Kita mengumpulkan dari RT-RT
itu akan dikirimkan oleh West for Change, dan West for Change juga bekerja sama dengan mitra-mitra pendaur ulang minyak jelantah. Oke, jadi peranan dari West for Change ini untuk membantu program pemanfaatan atau reuse ya, Iya. dari minyak jelantah ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di sini West for Change ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari juga di Instagramnya, ada West for Change ini seperti apa. Jadi biar nanti teman-teman tahu, dan mereka sangat berperanan ya untuk dalam rangka membantu program-program supaya minyak jelantah yang khususnya agar hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk warga sekitar. Saya kira itu aja, Mbak Putri. Terima kasih. TPS 3R. Oke.